Oke, nah jadi pelamar CPNS yang kalah atau yang tidak lolos di integrasi SKD SKB jangan berkecil hati karena masih belum selesai, belum tamat, meski nilai integrasinya di bawah yang dihadapkan. Jadi nantinya ada beberapa pelamar CPNS yang akan dapat kode P_L_2 yang berarti bakal tetap lolos CPNS tapi dengan instansi yang berbeda. Untuk lebih jelasnya kita lihat berikut ini. Yang pertama, apa sih maksud dari kode P_L_2? Kode ini diberikan pada hasil integrasi SKD dan SKB pada CPNS 2024. Jadi selain yang lolos nanti akan dapat kode ini. Jadi kode ini itu diberikan kepada pelamar yang tidak lulus pada instansinya, namun memiliki kesempatan dilantik untuk menjadi CPNS dengan instansi yang berbeda. Jadi tetap bisa dilantik menjadi CPNS, tapi instansinya berbeda atau formasi yang dituju berbeda, seperti itu. Kenapa sih bisa terjadi kode P_L_2? Yang pertama adalah adanya formasi kosong atau belum terpenuhi. Nah, formasi kosong atau belum terpenuhi ini itu berarti ada 0 pendaftar atau ada pendaftar yang tidak lulus di passing grade SKD-nya, seperti itu. Baik itu formasi umum ataupun formasi khusus. Intinya tidak ada pendaftar, tidak ada yang lolos atau tidak ada yang lolos passing grade di formasi tersebut, sehingga formasi tersebut kosong. Oleh karena itu harus diisi. Kenapa harus diisi? Berdasarkan instruksi optimalisasi formasi Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024. Itu dasar kenapa harus diusahakan diisi, sehingga ada optimalisasi di sana, seperti itu. Jadi nanti teman-teman ada yang mendapatkan kode P_L_2 itu maksudnya adalah untuk mengisi formasi kosong tersebut. Kemudian yang menjadi concern di sini adalah pengisian formasi diurutkan berdasarkan nilai SKD tertinggi. Yang paling penting adalah kualifikasi pendidikan dan jabatan yang sama, seperti itu. Jadi yang menjadi dasar adalah yang penting kualifikasi pendidikan dan jabatannya harus sama, seperti itu. Itu baru bisa nanti teman-teman mendapatkan P_L_2 untuk di formasi yang sama, yang kosong formasinya. Ini ada sedikit contoh case-nya, yaitu pelamar dengan nama X melamar formasi bidan misalkan di Puskesmas A. Ia tidak lulus pilihan tersebut namun mendapat kode P_L_2 pada hasil integrasi SKD dan SKB, sehingga diterangkan bahwa pelamar X tetap lolos seleksi PNS sebagai bidan, namun bukan di Puskesmas A, tapi di Puskesmas B. Namun di sini terkait usulan kode P_L_2 itu berdasarkan kebijakan masing-masing instansi. Jadi keputusan mengisi informasi kosong tergantung pada kebijakan masing-masing instansi itu sendiri. Ketika masing-masing instansi tidak mengusulkan, maka tidak ada optimalisasi di sana, dan itu juga tidak menjadi masalah. Jadi adanya optimalisasi itu tergantung dari instansinya masing-masing. Tapi pengisian informasi kosong akan dilakukan oleh instansi pusat. Jadi di sini maksudnya adalah instansi masing-masing yang mengusulkan terkait optimalisasi formasi tersebut, dan perankingannya siapa-siapa yang mendapatkan pemindahan posisi tersebut itu dilakukan oleh instansi pusat, bukan oleh instansi yang mengusulkan. Seperti itu, bisa dipahami ya. Ya apapun itu, semoga menjadi yang terbaik buat kita semua.